尊敬的各位点传师、各位坛主、各位幸福的家人，大家好。Sungguh berbahagia Hosea bisa sharing lagi bersama dengan各位幸福的家人. Kali ini kita akan masuk ke sesi video yang berikutnya ya. Jadi Hosea yang kemarin sudah membahas tentang sesi dasar-dasar untuk Photoshop ya, sesi pertama itu ada 3 video. Nanti kita masuk lagi, ini yang sesi yang kedua. Jadi sesi yang kedua, untuk pertemuan kedua kita akan belajar bagaimana mengoreksi foto secara efektif. Yang kemarin di sesi yang pertemuan pertama Hosea ada sedikit menyinggung juga bagaimana kita mengoreksi foto, misalnya orang yang berjerawat atau gimana ya, kita pakai apa kita untuk mengoreksi supaya orang yang berjerawat menjadi tidak berjerawat. Kemudian nanti kita akan belajar lagi bagaimana kita menggunakan tools, brush, pen stamp, eraser, gradient, ya, bucket, blue sub, dan smooth. Kemudian yang terakhir adalah kita langsung mengetahui aneka rupa efek-efek glue pada foto. Ya, contohnya nanti kita langsung praktekkan ke sini. Jadi diharapkan kewisi pembicaraan pada pertemuan kedua, kewisi pembicaraan sudah artinya menguasai dasar-dasar untuk pertemuan yang pertama. Kalau misalnya pertemuan pertama kewisi pembicaraan masih belum bisa, masih belum mantap, diharapkan nanti ulangi lagi pertemuan pertama, sehingga pertemuan kedua kewisi pembicaraan tinggal mendalami lagi. Karena kita di Photoshop kita cuma hanya ada 4 pertemuan. Nanti di pertemuan ketiga itu adalah finalnya bagaimana kita mempraktekkan bagaimana kita membuat brosur dan lain-lain. Sedangkan kita pertemuan keempat kita bisa langsung ujian. Jadi kewisi pembicaraan ini adalah artinya kita harus mantap untuk dasar-dasar Photoshopnya. Jadi perlu fokus kerja keras dari kewisi pembicaraan supaya bisa hasilnya luar biasa. Oke, ayo kita praktekkan. Nah, seperti biasa, kewisi pembicaraan buka dulu yang Photoshop. Setelah dibuka, nah ini yang terakhir waktu pertemuan pertama ini Hosea pernah membuat ini gambar-gambar latihannya, kewisi pembicaraan sudah ada. Nanti kita akan linkkan kepada kelas-kelas masing-masing sehingga ini ada gambar-gambar latihannya sudah bisa dipraktekkan. Nah, ini adalah sesi yang terakhir. Yang praktik yang terakhir acara potong. Ya, cara potong melalui apa? Melalui lasso, polygon dengan magnetic. Ya, jadi cara-cara potongnya nanti kalau kewisi pembicaraan masih lupa, diulangi lagi yang sesi yang pertama, video-video sebelumnya. Cara potongnya ada banyak macam. Jadi kalau apabila kewisi pembicaraan mempunyai gambar yang latar belakangnya cuma satu warna, itu potongnya gampang saja. Ya, mau pakai magic wand tool juga boleh, langsung klik, langsung hapus, delete. Ya, warnanya atau mau ganti backgroundnya sangat gampang sekali. Atau mau pakai eraser, magic eraser tools, ya itu sangat gampang kalau dia latar belakangnya satu warna. Jadi kalau misalnya nggak ada satu warna, ya terpaksa nanti pakai lasso, magnetic, atau nanti kita juga akan singgung mengenai pen tool, bagaimana kita menggunakan pen toolnya. Ya, semuanya ini adalah untuk mengcopy segala macam. Oke, jadi yang ini kewisi pembicaraan kalau masih belum menguasai itu, coba diulangi sering-sering melihat video-video tutorial yang sudah Hosea buat supaya lebih mantap dia ke depannya. Oke. Nah, seperti yang kemarin Hosea akan ada tambahan ya, ada tambahan di sini. Kewisi pembicaraan buka dulu yang ini ya, latihannya latihan 2. Jadi usahakan setiap latihan itu ada tulis namanya, latihan 1, latihan 2, nanti kita masuk lagi latihan ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Nah, seperti yang biasa pertemuan sebelumnya, Hosea kan pernah bilang misalnya kita mau aktif kemana, misalnya kita mau aktifkan misalnya layer ini ya, kita klik kanan, kita klik sehingga ininya yang aktif. Jadi kalau kita mau hapus, mau kasih segala macam, ininya aktif. Kemudian kalau kita mau yang ini, kita klik kanan,
layar 1 sehingga ini aktif. Jadi kalau kita mau hapus, mau dia sembunyikan, semua bisa. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan, ya, menambahkan supaya kita lebih otomatis. KWC Pembicaraan bisa lihat, ya, di sini yang namanya auto select, ya, auto select. Kalau SIM Pembicaraan kalau belum di checklist, maka kita akan secara manual. Tapi kalau kita checklist, coba di checklist dulu ya, KWC Pembicaraan ini namanya auto, ya. Jadi pilih dulu yang move tool, kemudian pilih yang namanya automatic selected. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kalau KWC Pembicaraan kita nggak usah klik-klik lagi, klik kanan segala macam. Misalnya host mau pindahkan yang di tengah, maka tinggal klik aja yang di tengah, klik tahan, maka ini yang di tengah yang bergerak. Jadi kalau misalnya host mau pindahkan yang ini, klik tahan, maka otomatis dia akan pindah. KWC Pembicaraan coba tengok aja di sini, nanti otomatis dia pindah, ya. Nah, misalnya yang putih ini, yang bingkai putih ini, kita mau pindah, ya. Coba klik tahan, otomatis dia pindah, kan? Dia pindah. Oke, jadi ini artinya auto seleksi, ya. Jadi kalau KWC Pembicaraan mau coba di checklist, maka otomatis kita mau klik yang mana, otomatis akan dia muncul. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan buat juga cara potongnya ini kawan bumi, ya, kawan bumi semuanya ini kita kasih dia struknya, kasih bingkai, ya, kasih bingkai. Kemudian kita kasih cahaya, ini potong kita tangannya, kita pakai pen tool, ya, kita kemudian kita potong, setelah ini kita taruh sini. Nah, kita ganti stroke, kasih apa? Itu adalah tentang mengulangi terus tentang kegunaan daripada tools box ini. Jadi KWC Pembicaraan, kalau KWC Pembicaraan sudah bisa menguasai, ya, semua toolbar ini, paling tidak dasar-dasar untuk Photoshop, ya, KWC Pembicaraan sudah bisa kuasai. Nanti kita juga bisa membuat gambar ini, ya, gambar ini bagaimana sebenarnya orang ini tidak ada di Candi Borobudur, tapi kita crop, kita potong, kita langsung masukkan kemari, kita anggap ini editing, kita hadirkan kemari. Jadi kalau misalnya nanti kita ada gambarnya tembok Cina, kemudian kita potong orangnya, kita taruh di tembok Cina. Nah, seperti gitulah namanya editing. Editing itu, ya, kalau yang paling bagus adalah di Photoshop. Jadi kita mau bikin brosur, mau bikin apa saja tergantung kreatif kita. Semakin kita kreatif, maka semakin bagus desain kita. Ayo sekarang kita coba, ya, kita coba ini sekarang ini hostnya sudah ulangi sedikit. Nah, kita akan mengulangi lagi yang ininya, yang kawan bumi. KWC Pembicaraan masih ingat, ya, kawan buminya bagaimana kita membuatnya, teksnya, kemudian kita potong. Ya, ini kemarin kan kita udah latihan 1, buka aja latihan 1, nanti sudah ada namanya kawan bumi. Nanti kita potong tangannya, kemudian kita taruh kemari, baru kita kasih bingkai. Oke? Nah, contohnya, ini harus saya kasih tangan dulu, ya. Nah, ini tangannya ini kita matikan. Nah, contohnya KWC Pembicaraan, filenya segini, ya. Jadi kita mau munculkan tangannya, otomatis kita buka dulu, kita mau Ctrl O. Ini semuanya nanti hostnya akan kasih link, ya, kasih link ke semua gurunya sehingga gurunya bisa bagikan ke pesertanya, ya, gambar latihan. Nah, kita mau masukkan tangannya ini supaya lebih gampang dipotong. Jadi kalau mau gambar orang juga boleh, ya, nanti latihan-latihan dulu dari yang gampang baru nanti yang agak sulit, ya. Kemudian kita pegang mouse-nya itu kita artinya harus mantap, jangan pegang mouse-nya takut-takut, nanti semakin takut maka kita potongnya akan semakin gerigi, ya, kurang bagus, kurang halus. Jadi semakin mantap kita pegang mouse-nya semakin bagus, ya. Oke, pilih tangannya ini, nanti tangannya akan terbuka. Ingat, kalau kita mau zoom in, mau perbesar, kita tekan alternatif, kita kasih rodanya dekat sehingga dia dekat supaya kita potongnya enak, ya. Kemudian kalau kita mau pindah gambarnya ini, kita tekan spasi, tekan terus. Nah, ini kan dia udah bentuk tangan, ya, kita tinggal geser. Jadi kalau kita misalnya kita mau potong-potong, terakhirnya kita mau geser gambar, kita tekan spasi, ya. Spasinya kalau dilepas dia bentuknya panah, bentuk panah, ya, ini, ya, bentuk panah, ya. Kalau kita misalnya nanti dia tekan spasi, maka dia bentuknya bentuk tangan sehingga kita bisa pindah sana pindah sini. Oke, jadi ingat, ya,
Kebanyakan orang kalau desainer, orang pakai Photoshop dia pakai shortcut. Semakin Kawesi cara menghafal shortcutnya semakin bagus, semakin cepat ya. Oke, kita mau pakai potongnya. Kalau misalnya Kawesi cara mau pakai Magic Wand Tool ya, Magic Wand Tool itu boleh. Ini latar belakangnya kalau putih gampang sekali ya dipotong. Ya, kemarin kita udah ada Magic Wand Tool, kita udah tes ya, jadi kita nggak usah tes lagi. Nah, kemudian kita kalau misalnya pakai eraser juga bisa. Eraser, Magic Eraser tinggal klik aja, maka otomatis yang warnanya tinggal hilang. Atau kita mau ganti latar belakang, gampang saja ya, kita ganti latar belakang, mau gambar apa saja boleh. Misalnya kita mau Magic Wand Tool, kita klik. Nah, kita mau ganti latar belakang, misalnya yang hitam ya, kita mau ini yang putih ya, kita ganti jadi yang hitam latar belakangnya, atau mau warna apa saja boleh ya. Setelah ini kita klik Magic Wand Tool, kita klik sekali yang putih, kita coba ganti ya, dari yang cari yang Pen Bucket Tools. Nah, Bucket Tools kita klik, maka dia akan latar belakangnya akan diganti. Sekarang kita zoom out, artinya kita kecilkan, tekan alternatif, geser. Nah, oke, kalau misalnya mau tukar lagi warna yang lain, mau warna hijau juga boleh. Oke, ini kita klik sekali, hijau, tuang. Oke, nah jadi gitu gampang ya, gitu gampang sekali kita memotong kalau misalnya dia satu warna. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak ada satu warna, kita juga harus belajar. Jangan semua mengharapkan satu warna ya. Jadi kita undo. Ingat, kalau misalnya mau undo, tekan Ctrl Alternatif Z ya, Ctrl Alternatif Z. Jadi dia otomatis dia akan kembali lagi. Jadi untuk menghilangkan yang ini, Ctrl D ya, otomatis dia selektifnya terhilang. Nah, di sini Jose mau praktekkan yang tadi udah gampang-gampang dari Blaso semuanya. Kita video sebelumnya sudah ada membahas Magic Wand Tool, eraser segala macam. Yang di sini Jose akan membahas pen toolnya ya. Bagaimana kita memotong memakai pen tool. Jadi pen tool itu digunakan kalau misalnya ada yang segi-segi atau kayak mana ya. Tergantung sekarang desain kita itu tergantung kesukaan kita. Mau pakai lasso, mau pakai magic segala macam tergantung kita dan tergantung efisien di dalam bekerja ya. Jadi inilah kita akan gunakan bagaimana fungsi dari pen tool ini ya. Ayo Kawesi Mencari kita tengok bagaimana kita memotongnya ya. Nah, kita akan setelah dipilih pen toolnya ini kita dekatkan dulu ya supaya lebih gampang memotongnya ya. Nah, klik sekali maka dia warna hitamnya keluar atau dia warna apa saja keluar, yang penting tandanya udah tahu. Nah, kemudian setiap sudut diklik maka dia akan terhubung ya. Udah diklik lepas ya, setelah ini diklik lepas ya. Kemudian kita mau geser boleh pakai spasi geser. Nah, kita klik sekali dilekukannya lepas, jadi klik sekali lepas. Oke, jadi kalau nanti ada yang bulat gampang aja ya, nanti kita kasih yang bulat-bulat boleh, nanti saya akan praktekkan bagaimana bulat-bulatnya ya. Oke, tekan spasi, kita geser pelan-pelan. Nah, misalnya nanti ini ada bulat ya, ada gak bulat, nanti klik tahan ya, klik tahan, kita akan geser, klik tahan, geser sedikit. Nah, geser ke depan. Oke, udah pas, lepas ya, udah lepas ya, jadi udah artinya dia udah bengkok sedikit. Oke, nah kalau misalnya ujungnya ini kelebihan, kita mau buang ujungnya juga boleh ya, ujungnya ini ya. Ujungnya ini kan kelebihan, nampak putihnya ya. Jadi kita tekan alternatif, kita pilih yang ini yang terakhir, klik sekali maka ujungnya akan hilang. Kemudian kita klik lagi, nah, terus klik lagi, oke, klik lagi, sampai dia selektif dari awal, pen toolnya kita keliling sampai dia udah habis, sampai kembali ke titik awal, berarti itu udah habis ya. Oke. Saya akan percepat aja supaya videonya ini jangan terlalu lama. Kawesi Mencari boleh dicoba ya, boleh dicoba. Ya, semakin Kawesi Mencari coba maka semakin mahir ya. Semakin mahir digunakan untuk cara potongnya ya.
Oke. Jadi Hose akan percepat aja supaya videonya ini jangan terlalu lama ya. Oke. Jadi kewisin pencarian boleh aja dicoba tes bagaimana menggunakannya semua toolnya itu ya. Jadi wajib kewisin pencarian tahu. Ini sudah ada pertemuan kedua ya. Jadi nanti yang ketiga itu udah yang terakhir, kita langsung pembahasan nanti apa aja, mau brosur-brosurnya yang wihara-wihara yang sering lakukan, misalnya brosur vegan segala macam ya. Jadi itu wajib kewisin pencarian tahu supaya akan membantu kegiatan wihara nantinya ya. Oke, kita buang dulu ujungnya. Oke, roda dulu boleh. Nah ini contoh-contohnya. Dia lebih pakai roda, kalau bisa digeser pakai roda, kalau nggak bisa dia pakai spasi ya, tergantung kebiasaan kita aja. Pakai ini juga boleh. Nah ini artinya pen toolnya ya, pen toolnya, kegunaan dari pen toolnya, lekukannya di klik. Ya sudah mau habis. Oke, kita udah tutup ya. Nah sudah tutup. Setelah udah selesai, klik kanan, kita make selection. Jadi make selection di sini ada angka 2, angka 1, angka 0. Itu artinya kehalusannya. Jadi biasanya sih Hose pakai yang 2 aja ya, supaya dia nggak terlalu halus, nggak terlalu apa ya. Hose pakai yang 2 aja, tinggal oke. Jadi maka dia udah terselected. Artinya udah terselected, baru move toolnya, baru nanti kita udah bisa pindah ya. Dia udah pindah, kita mau pindahkan kemana, misalnya ke yang tadi ya. Nah ini ke kawan buminya latihan 1 ya, latihan 1 kita taruh di sini ya, taruh di sini. Kita mau kasih dia cahayanya atau kasih warnanya boleh ya. Nah warnanya, kalau misalnya pengaturan warnanya juga sangat penting ya kewisin pencarian. Kalau misalnya kalau dia gambarnya warnanya gelap, kita agak kasih terang. Kalau dia warna terang, kasih warna gelap ya, boleh aja. Dia pakai image adjustment ya, image adjustment level. Nah ini pengaturannya berarti dari yang terang ke gelap ya. Ini kita ngatur dari yang gelap ke terang, jadi tergantung kita ya mau yang mana. Oke, itu pengaturannya. Ini nanti baru latihan sendiri aja ya. Oke, ini RGB-nya masih RGB. Oke, nah sekarang kita mau kasih dia, kalau misalnya mau kasih dia bingkai ya, bingkainya kasih dia cahaya ya, latar artinya pinggir-pinggirnya kasih cahaya. Sekarang kita tengok ini aktifnya di sini ya. Kita klik aja 2 kali sehingga dia muncul stroke ya. Video sebelumnya sudah ada dibahas stroke. Nah kemudian kita mau kasih cahaya apa, kalau ini latarnya belakang hitam, kita otomatis kita kasih yang putih supaya nampak, supaya putih keluarnya. Kemudian ini ukurannya mau ukuran berapa, misalnya mau 3, mau kasih 5 atau kasih 10 ya, tergantung kesukaan kita ya, kesukaan kita. Kalau 5 terlalu apa, tergantung hobi kita aja. Nah itu begitu gampang ya. Jadi Hose sudah ajarin bagaimana pen toolnya itu, bagaimana memotong juga ya, dari memotong, dari lasso, kemudian magic, semuanya Hose sudah ajarin cara memotongnya. Tinggal kewisin pencarian praktekkan. Jadi yang di sini bingkainya juga bisa, yang di sini juga. Kalau misalnya yang teman-teman, kalau misalnya kewisin pencarian, kalau yang ini misalnya yang kemarin kita sudah ada praktekkan, sudah disimpan dengan latihan 1, ini mau kasih bingkai juga boleh ya. Ini diaktifkan dulu, klik tahan, diaktifkan dulu ya, klik tahan, kemudian klik 2 kali.
nanti pilih stroke. Nah ini warnanya sudah warna gini hitam, kita kasih warna putih aja supaya lebih jelas. Nah kemudian dia ukurannya kasih ukuran yang 5 boleh, atau dia 10 juga boleh ya, tergantung kesukaan kita. Jadi begitu gampang. Oke. Nah itu artinya cara potongnya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah ini kemarin kita sudah ada di latihan 2 juga, kita udah ada membuat ini cara potongnya segala macam ya. Nah sekarang kita akan mengajarin ya, yang kemarin kita masih ini kemarin menghilangkan jerawat ya, clone stem tool, masih ingat ya? Saya ulangi sedikit lagi, clone stem tool. Oke, klaimnya clone stem tool. Nah misalnya kamu bisa mencari mau yang hapus yang mana, misalnya ini kalau ada jerawat segala macam, kopikan yang kopi warnanya dulu, di copy dulu warnanya dekat-dekat supaya dia menimpa ya. Contohnya ini kalau udah dekat tekan alternatif, dia akan kopikan yang tengah, kemudian ini mau dihapus klik sekali. Oke, kita aktifkan dulu ya, kita aktifkan dulu yang ini supaya dia bisa. Kalau dia nggak aktif dia nggak bisa ya, jadi aktifkan dulu, goyang. Oke, gambarnya ini udah aktif, baru kita bisa mulai kita kerjain ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ke WC cari kenapa nggak bisa, berarti coba perhatikan, berarti gambar aktifnya layarnya di mana. Kalau layarnya di tempat yang salah, kita bikin tempat yang salah, berarti nggak bisa ya. Oke, ini tadi udah hostnya kita udah aktifkan. Nah ini udah aktifkan, kita mau bikin yang ini ya, yang misalnya anggap aja ini jerawat kita mau hapus ya, pakai yang ini. Video sebelumnya sudah ada ya, clone. Kita dekatkan, alternatif, tekan alternatif, klik sekali ya, alternatifnya ditahan ya, klik sekali, baru tinggal diklik. Klik lepas, klik lepas. Nah, jadi kalau yang ini juga mau kita hapus, yang dekat-dekatkan aja alternatif, klik lepas, klik lepas. Jadi udah terhapus, artinya jerawatnya udah ada, gak ada lagi ya. Terakhir ini kan sudah ada ya, ini kita klik aja yang dekat-dekat, kita klik hapus, jadi anggap aja jerawat sudah nggak ada. Itulah kegunaan daripada editing, yang berjerawat menjadi tidak berjerawat, yang mukanya hitam menjadi putih, yang putih bisa menjadi hitam dan sebagainya. Itu namanya manipulasi editing foto. Dan kita kalau bisa gunakanlah kepada arah yang benar ya. Oke. Nah, udah ini kemudian kita akan bikin misalnya yang tadi ini. Nah, ini blur. Blur tool ini artinya untuk membuyarkan gambar. Contohnya blur tool ya, misalnya Hose di sini ya. Hose akan menghapus di sini, maka ini akan jadi kabur ya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang tadi sebelum di blur ya. Nah, ini di blur. Nah, ini nampak kabur ya. Nampak kabur. Jadi kalau dia sebelumnya Hose undo, kontrol alternatif Z. Nah, nampak kan? Berarti dia mengkaburkan bluturnya. Ya, jadi kalau kita misalnya kita foto sekeliling kita mau kasih blur, kita fokusnya ke diri sendiri, itu boleh. Kita buyarkan dulu yang sampingnya, kelilingnya, kita akan pertajam. Nah, ini lawannya adalah pertajam. Sharpen, blur itu membuyarkan, sharpen itu berarti menajamkan. Nah, ini kasih tajam. Nah ini kita kasih tajam. Nah yang mana yang perlu kasih tajam kita kasih tajam. Nah jadi kalau dia misalnya mukanya lebih tajam. Jadi kalau yang aslinya kontrol alternatif Z. Nah jadi lebih tajam, lebih dia fokusnya. Oke, kalau dia misalnya gambarnya, kalau misalnya ada tulisan atau apa, kita kasih tajam, dia lebih tajam dari tulisannya. Oke, nah itu tujuannya. Nah semua itu Hose jalan pakai ya. Kemudian apalagi di sini, nah ini doggy tool. Nah doggy tool, nah ini untuk kita kasih lihat dulu ya supaya nanti tulis mencari nampak dia. Kita ukurannya kasih besar. Nah doggy tool itu hampir sama dengan yang ini ya. Kita kontrol alternatif Z. Nah oke, dia kasih agak putih seperti bedak ya. Kita kasih lihat dulu yang dekat dulu, misalnya ini ya, doggy tool kita kasih bedak. Oke, kita kasih bedak agak putih, kita kasih bedak. Jadi kalau kita kembali kontrol alternatif Z, maka dia jadi hitam. Jadi agak bedak sedikit, misalnya kita mukanya kita agak hitam, kita kasih bedak itu boleh.
ya. Jadi lawannya apa? Lawannya si bunstone ya. Bunstone itu agak menggelapkan. Misalnya pipi kita, kalau misalnya mau kasih mancung ya, kita agak kasih hitam ya. Itu artinya untuk edit untuk wajah segala macam ya. Tapi Hosea jarang memakai edit untuk wajah, yang alami saja, karena alami itu adalah sehat ya. Jadi ini hanya pengenalan aja toolsnya ya, pengenalan toolsnya. Nah ini adanya untuk kasih hitam. Kalau kita misalnya mau lihat yang asli, Control Alternative Z. Nah dia agak biasa ya. Jadi untuk yang tadi ini untuk kasih agak putih, ini agak dia kasih hitam ya. Kemudian ini tadi pen toolnya udah ada, kemudian teksnya udah ada. Nah kemudian yang ini juga Hosea sudah kemarin udah jelaskan custom shape tool ya. Custom shape tool ini artinya menambah bingkai ya, menambah bingkai-bingkai. Misalnya Hosea kasih kecilkan. Nah ini bingkainya, misalnya kita mau kasih lock atau kayak mana ya. Kita ini warnanya warna hijau. Kita klik tahan. Nah yang keluar nih warna hijau. Jadi kalau misalnya ada misalnya mau warna apa, warna panah juga boleh. Kita kasih panah. Ya maunya kasih warna apa juga boleh ya. Warna merah juga boleh. Jadi warnanya beda-beda, itu tambahan variasi ya. Kemudian kalau kita mau kasih misalnya kasih satu lagi ya, kita kasih brush ya. Dulu Hosea kita akan cari brush dulu, mana brushnya itu, blurnya udah ada. Brush toolnya ya. Oke, kita brush toolnya. Oke. Kita cari di backgroundnya ya. Oke. Baru kita brush toolnya. Brush toolnya kita boleh misalnya mau nambah-nambah variasi ya, mau nambah-nambah dia misalnya rumput ya. Kalau misalnya kita Hosea akan buka dulu ya, buka aja yang untuk supaya lebih gampang ya. Kita lebih gampang. Nah, misalnya Hosea ini kasih tiadakan dulu ya, artinya yang aktifnya Ctrl D dulu supaya dia hilang. Nah ini Hosea misalnya mau kasih penambahan tadi dengan brush toolnya ya, kita kasih gini, maka akan keluar warna rumput-rumputnya ya. Kalau dia misalnya mau yang lain, misalnya mau kasih warna-warna gini, boleh. Oke. Nah ini ya warnanya ya, boleh mau kasih warna apa juga boleh. Nah ini artinya hiasan-hiasan aja, cara hias menghias saja ya, tergantung kita menghias-hias. Jadi tergantung kita mau brush mau kayak mana menghiasnya ini ya. Nah tadi brushnya, oke. Nah ini untuk menghias segala macamnya. Nah itu custom tool tadi juga bisa menambahkan untuk dia gambar-gambarnya, mau gambar apa juga boleh ya, gambar-gambar apa, gambar petir, gambar apa, terserah kita. Yang penting kita hobinya apa, terserah. Nah kan gitu kan. Nah itulah bagaimana kehebatan daripada Photoshop ini. Kita mau bikin apa saja tergantung kreatif. Semakin kita kreatif, semakin ide kita apa, kita keluarkan aja. Oke. Jadi sudah kita coba semua. Sekarang kita akan bagaimana kita potongnya. Kita potong gambarnya ini ya, kita potong gambar ini, kasih animasi. Nah kita tengok dulu. Nah untuk mengkoreksi foto secara efektif Hosea sudah jelaskan, memperbaiki jerawat, yang muka yang putih, yang hitam sudah. Brajatur dari brush ya, brush itu artinya kita yang tadi ya, yang brush itu kita kasih dia rumput ya, kasih dia awan segala macam, nanti aja boleh ke Wisnu Chandra, nanti boleh dipraktekkan atau nanti tanya sama gurunya boleh ya. Kemudian tadi pen toolnya ya, erasernya, stemnya, pen toolnya, eraser, gradient. Nah gradient ini gampang sekali ya, gradiennya ini ya, contohnya ya gradient nanti kita akan praktekkan. Bucket itu bucket pen itu artinya melatar belakangnya ya, blur sharp dengan smart tadi udah ada. Sekarang gradient. Nah gradiennya bagaimana? Gradiennya kita akan praktekkan kalau misalnya kita kasih gradien. Hosea akan kasih bingkai, kasih apa ya? Buka yang baru aja ya. Nah ini warna putih ya. Nah ini gradiennya ini. Nah kita pilih ini gradien.
Nah, gradien ini kita pilih dari sini, kita mau pilih misalnya warna apa aja. Misalnya warna, kalau misalnya 2 warna, atau dia misalnya mau 3 warna ya, 3 warna kita klik aja. Kita klik, kemudian kita mau secara vertikal atau horizontal. Nah, vertikalnya kita klik, tahan, kita turun ke bawah. Itu secara vertikal, maka warnanya secara vertikal. Oke? Nah, kalau misalnya kita mau yang horizontal, kita klik aja tahan, horizontal, maka dia gambarnya akan warnanya beda. Itu artinya gradiennya itu hanya latar belakang. Kalau mau diagonal juga boleh, diagonal juga boleh. Nah, mau diagonal sini juga boleh. Ya, jadi kalau mau ganti warna juga boleh. Nanti langsung aja ke gurunya langsung bagaimana. Jadi Jose karena video ini sudah setengah jam, nanti terlalu lama ya. Nah, untuk kali ini untuk video kita kali ini ya tentang brush, pen tool, eraser, gradient, dan pen tool, brush untuk smart itu sudah Jose ajarin. Mengetahui aneka rupa efek-efek blur pada foto, tadi Jose sudah ada sekilas menyinggung tentang bagaimana untuk efek-efek blurnya itu. Kalau misalnya kita mau kasih blur, kasih dia bayang atau mempertajam, kasih blur itu ya, Jose sudah ada menyinggung. Oke, video kita kali ini untuk yang pertemuan kedua ini cukup sampai di sini. Nanti baru kita sambung lagi yang pertemuan kedua yang kedua ya. Jadi kita pertemuan kedua itu ada 2 video ya, karena kita video yang ini belum sempat Jose jelaskan karena waktu kita udah setengah jam udah habis. Jadi mungkin kita akan ke video berikutnya. Jadi 2 pertemuan kita 2 video. Satu sesi pertama kita ada 3 video, sesi kedua kita ada 2 video. Oke? Jadi Jose akhirin sampai di sini. Jose mengharapkan Kewisi Mencaren semangat dalam belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya. Tingkatkan diri demi untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita, meningkatkan diri supaya bisa lebih berkarya dalam wadah ketuhanan. 谢谢各位老母，谢谢老母慈悲，谢谢各位点传师，各位心目的家人慈悲，谢谢。